Ya, siapa itu? Yang ganggu, aku sedang tidur. Ya, siapa? Jangan ganggu, aku sedang tidur. Siapa anjing? Aku bilang aku sedang tidur. Masa aku tidak boleh tidur? Hormatilah tetanggamu ini. Biarkan aku tidur sebentar. Ya, hormatilah kemauan tetanggamu ini. Biarkan aku tidur sebentar. Nah, begitu. Diam-diam sajalah dulu kau. Aku ingin mendengar. Hari bergeser mendekatiku dengan segala kebosannya. Tiap detik sekarang kita berhitung. Ku kecap waktu hingga kenyang. Karena tak ada satupun yang dapat menahannya untukku. Bahkan Tuhan pun menampikku. Sebentar lagi mereka akan membawaku ke lapangan tembak. Mataku akan dibaluti kain hitam. Dan aku akan ditembak mati di sana. Sementara dunia akan terus berjalan seolah tidak terjadi apa-apa dan tidak kekurangan apa-apa tanpa aku. Pertama kali aku menyaksikan emakku dihajar habis oleh suaminya yang kesetanan. Pertama kali aku mendengar keserakahan para warga memfitnah kami agar kami terkubur dalam-dalam. Dan pertama kali aku sudah berbuat dosa. Aku dorong anak itu hingga ke tengah jalan dan aku bawa lagi sepedanya. Hingga saat itu mereka menjulukiku dengan bajingan. Awalnya aku marah dengan julukan itu. Namun kemudian banyak orang yang kagum dengan julukan itu. Dan mereka seolah datang untuk berguru kepadaku. Sementara aku merasa kesepian, seolah dunia menghindar dariku dan aku tidak diakui sebagai anaknya. Hei bandit kecil, kau di situ? Wah, ternyata kau mencuri rasungku lagi ya? Apa? Kau ingin mengucapkan selamat tinggal kepadaku? Kau bisa membayangkan sejumlah manusia di sana ingin menutup dunia dari mata seorang manusia. Tidak berpikir bukan tugasmu. Kau hanya tahu berak dan makan. Nah kau, sekarang kamu harus menjawab. Bagaimana rasanya dikurung di situ? Dan bagaimana rasanya diputus dari segalanya? Ketika kamu sendiri di tengah ruangan dan segalanya dibatasi darimu, hanya bersisa gelap. Kamu ingin meronta, kamu ingin diperhitungkan, dan kamu ingin keadilan. Tapi bagaimana kamu ingin meronta kalau kamu tahu itu akan sia-sia? Tidak kawan, tidak. Itu tidak mudah untuk dilakukan. Gila kau ya? Kau ingin menghasut? Kau ingin menghasutku? Tidak semudah itu kawan. Manusia bisa kamu lawan, tapi dinding beku ini tidak bisa kawan.
Mereka bukan manusia lagi. Mereka adalah sistem yang tak mengenal rasa. Dan itu ingin kamu lawan. Tidak bisa kawan. Tidak bisa. Mati kau. Hei, kamu di situ Nengsi. Berarti kamu yang dari tadi melototku. Wah, apa kabar sayang? Kenapa istri kamu belepotan? Apa ada hansip yang memperkosamu tadi? Kau pasti ingat denganku kan sayang? Mari, ku ajak kau untuk menghitung dosa. Sudah berapa kali kau kutonjok? Sudah berapa kali kau kulus? Dan sudah berapa kali aku sumpahi kamu? Tapi kau harus ingat bahwa aku sudah memberimu bahagia, bukan hanya sengsara. Waktu itu saat kita berjalan di atas rel, kita berjoget bersama. Dan kamu sangat senang waktu itu. Selain itu, saat aku mengajakmu ke pucuk Monas, dan juga saat aku membawamu untuk menonton pertunjukan wayang di bawah kolong jembatan waktu itu. Tapi kenapa kamu masih berjalan dengan begudal itu? Dasar bajingan, lote kau. Aku ingat waktu itu. Aku ambil parang dan aku uber kamu sampai ke jembatan. Kau lari dengan berteriak histeris. Lalu aku tebas lehermu yang panjang itu. Aku tidak menyesalinya. Tidak, Nengsi. Aku tahu. Kalau ada kandungan di perutmu, pasti kandungan itu juga mampus. Tapi aku tidak menyesalinya. Justru aku bangga pada diriku. Karena mungkin dengan itu, maka kamu akan mencintaiku. Tapi bahkan kau tetap saja dengan sifat bencimu. Bahkan kau masih tetap membenciku. Kau menang, Nengsi. Kau menang. Kau mati tapi kau menang. Sialan. Apa kau matahari? Jangan tertawa kau ya. Jangan tertawa kau. Kau mengolok-ngolokku ya? Apa salahnya bajingan menangis? Tak ada yang salah dengan air mata. Menangis bukan tanda kelemahan, tapi menangis merupakan keharusan jiwa. Kau terkekeh loh ya. Ingat, aku masih lebih tinggi darimu. Aku yang lebih tinggi di sini. Kau tidak bisa melampauiku hari ini. Naiklah lebih tinggi lagi. Aku tak membumbung dan akan lebih tinggi lagi untuk selama-lamanya. Tetap aku yang paling tinggi. Sampai aku sendiri yang akan turun dan menyerahkan tempat ini padamu. Di dalam ruangan ini, aku menjadi manusia. Dan di dalam ruangan ini, aku hidup bebas. Aku berasa merdeka. Aku dapat melihat cinta di balik jendela itu. Aku bukan anakmu lagi, Ibu. Aku sudah dipilih untuk mewakili zaman. Aku menjadi Bromo Corah. Dan aku menjadi penjahat sejati. Mungkin ada yang menjadi penjahat, tapi mereka tidak
sepertiku. Aku dipilih oleh zaman untuk mewakilinya. Aku bukan penjahat biasa, tapi aku adalah lambang. Yang mulia hakim yang saya hormati, saya di sini bukan untuk membela diri, tapi saya ingin menjelaskan satu hal. Saya ingin mengakui bahwa benar yang apa yang telah saya lakukan. Bahkan saya ingin memberitahu yang mulia untuk menghukum saya 2 kali lipat dari hukuman yang Paduka berikan kepada saya. Kalau tidak, oh Bapak, mari Pak silakan masuk. Rumah saya sedang berantakan Pak. Ada apa? Kok kelihatan buru-buru sekali? Ada yang tidak beres. Apa Pak? Oh, masalah yang waktu itu sudah saya bereskan. Tubuhnya sudah saya potong jadi 3. Yang 2 saya taruh di depan rumahnya, dan yang 1 saya taruh di rawa biar susah nyarinya. Apa? Salah Pak? Masa? Bener dia kok pakai baju itu, dan jalannya sedikit oleng waktu itu. Apa? Masa iya Pak, beneran? Salah? Wah gila. Lalu anak siapa yang saya bunuh kemarin Pak? Hah? Anak Ben itu. Anaknya tukang Ben itu. Waduh. Dia, ya Allah, kenapa kamu tipu saya? Seharusnya engkau beritahu saya bahwa bukan itu orangnya. Dia bapaknya baik sekali sama saya, dan ibunya suka menasihati saya. Maafkanlah saya, Tuhan. Apa? Kesalahan tak mungkin dimaafkan dengan kata-kata. Baiklah, kalau begitu, potong saja tangan saya. Potonglah tangan saya yang satu ini untuk menebus kesalahan saya. Aku sudah potong masa masih belum lunas. Wajahnya selalu memburuku. Lalu buat apa aku potong tangan ini kalau dia masih memutihku? Apa aku harus begini? Masa aku harus begini sendirian? Tangkap dong mereka yang juga ikut menjadi pelaku. Jangan hanya aku saja. Yang ditangkap hanya yang dosanya sedikit saja. Sudahlah. Hentikan. Kalau kamu bisa curang, ya sudah. Aku juga bisa untuk curang. Kalau sudah menderita, orang menjadi penyair. Kalau sudah lelah, orang menjadi penyanyi. Kalau kecopet, orang mulai berdoa. Dan aku mulai menari. Karena aku sudah putus asa. Aku terlontar jauh. Aku jauh membumbung tinggi hingga ke surga, ke dekat matahari. Lalu aku hangus, badanku terbakar, dan aku hilang. Aku menyatu dengan semesta, dan aku menjadi Tuhan. Atau mungkin hanya menjadi hantu. Enak juga menjadi hantu. Tidak bisa dilihat, tapi bisa melihat. Nanti aku bisa melihat perempuan mandi. Aku bisa melihat para pemimpin sedang tidur dengan istrinya dan menjilati kaki istrinya kayak anjing. Dan aku juga bisa
melihat pemangku agama sedang bermain judi dan menyikap rok pembantunya. Tidak ada orang yang bersih. Sementara dogma-dogma makin keras ditiup dan aturan disejajarkan untuk membatasi tingkah laku manusia. Peradaban sungguh makin kotor. Gak enak jadi hantu, apalagi jadi Tuhan. Gak enak jadi batu. Ya, kayaknya enak jadi batu. Dingin, keras, sendiri, dan tidak ada perasaan dan tidak mati. Ya, dengan jadi batu di sini aku bisa menjadi saksi bisu bahwa dunia telah menua dan pemimpin-pemimpin lahir lalu berkhianat. Jelas kejahatan terbesar yaitu adalah saat aku mencintai diriku sendiri. Selamat tinggal dinding beku yang menyimpan semua suara. Selamat tinggal jendela yang selalu memberikanku indahnya cahaya rembulan dan matahari. Selamat tinggal sobat kecil yang selalu mencuri resumku. Dan selamat tinggal sipir tahanan yang marahnya tak habis-habis pada dunia. Dan selamat tinggal buat Karpo, si pembunuh yang tak akan keluar hidup-hidup dari penjara ini. Selamat tinggal semuanya. Selamat tinggal untuk yang ku benci dan yang ku cintai. Salam dariku, Alimin, sahabat semua orang. Sampai jumpa. Ya, terima kasih kepada saudara-saudara. Bertahun-tahun orang ini dihukum. Mula-mulanya ia menunggu peradilan baru, tapi keputusan sudah final. Akhirnya hingga saatnya tiba waktu pembebasan untuknya, ternyata ada seorang wartawan yang membuka kasus itu lagi. Dan bukti-bukti baru pun muncul. Dan sungguh sangat disayangkan. Ternyata orang ini tidak bersalah. Namun sebentar pintu penjara akan dibuka untuknya, ternyata dia ditemukan sudah mati gantung diri. Bukan karena penyesalan atau bukan karena kekesalan, tapi karena protesnya. Kenapa keadilan di negara ini seperti jam karet, yaitu molor? Omong kosong. Orang itu menggantung diri karena di penjara setelah 50 tahun. Ia baru menyadari kesalahannya, bahwa dosa-dosanya itu tak dapat diampuni, bahkan dengan hukuman mati sekalipun. Untuk itu dia menggantung dirinya. Memang ada kasus lain tentang kesalahan penghukuman, tapi itu kasus lain. Kamu jangan mencampur-campur. Ini bukan nasi campur. Harus dicampur biar jelas kesalahannya. Itu memutar balik soal. Tidak, kamu subversif. Apa boleh buat? Kamu memanfaatkan kejujuranmu sendiri. Biar nyaho, tolonglah. Mulut yang sudah kacau, pikiran sudah lentur, dan juga pengkhianatan juga sudah menjadi pandangan hidup, harus diberantaskan. Sekarang juga, ngerti? Tolong, tolong, tolong.